Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati host pada kajian BKK Rohis PLN Pusat, Mukarram Ustazah Launi, juga para ustazah, para ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Jumat bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, juga 12 November 2021, kita dipertemukan kembali atas izin Allah dalam satu majelis ilmu secara daring. Mudah-mudahan duduk kita di tempat masing-masing, tetapi hati kita disatukan dalam majelis ilmu secara daring ini, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita menjadi muslimah solehah hingga akhir hayat kita, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan di muqaddimah oleh host kita, Ustazah Launi, insya Allah pada siang hari ini saya akan mengajak Anda semua, termasuk diri saya, kita akan membahas mengenai perempuan yang disebutkan di dalam kisah-kisah Al-Quran. Baik, saya izin untuk men-share screen ya, pembahasan pada siang hari ini. Baik, sudah tampak ya Kak? Ya, sudah Ustazah. Baik, yang saya bahas di sini judulnya adalah perempuan dalam kisah Al-Quran, sebenarnya kisah-kisah Al-Quran, karena bahasa Arabnya al-mar'atu fil qasasil Qur'ani. Yang saya angkat di sini merupakan pembahasan yang ditulis oleh seorang dosen ya di Universitas Al-Azhar Mesir. Kebetulan di sini nama beliau yaitu Dr. Ahmad Muhammad Asyarqawi. Buku ini yang terdiri dari 2 juz merupakan hasil disertasi beliau dalam tafsir maudu'i atau tafsir tematik. Ya. Beliau ini sekarang menjadi dosen di Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin dan Dakwah pada prodi program studi tafsir dan ulumul Quran. Karya ini mendapatkan gelar summa cum laude atau syaraf ula ya, sehingga dicetak dan diperluas, dan alhamdulillah buku ini saya dapatkan sekitar tahun 2004 ya. Waktu itu saya ulang tahun, kawan saya memberikan buku ini dan sering saya baca dan saya mendapatkan bahwa buku ini memberikan banyak pengetahuan, wawasan terkait tentang perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam kisah-kisah Al-Quran. Baik, sebelum kita memulai tentang perempuan yang akan dibahas di dalam kisah-kisah Al-Quran, kita perlu juga mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kisah yang tadi kan tulisannya al-qasas ya, bahasa Arab, berarti di sini merupakan al-khabar al-maqsus, sebuah kabar yang diceritakan. Wa wadda'a mawdi'al masdar, nah digunakan kata masdar ya, kisah ya, hatta sara ghaliban alaihi. Wal qasas jama' min qisah.
qasasul anbiya, kisah-kisah. Itu berarti kisah-kisah jamak plural. Karena mufradnya itu adalah qissatun. Nah, qissatun itu apa? Al-khabar wal hadisah. Kabar atau peristiwa. Sedangkan Al-Quran itu sendiri, ya, karena ini kisah Al-Quran, berarti Al-Quran itu apa? Ya, mungkin Anda sudah banyak yang mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu ala rasulillah. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, al-mawjudu baina daftain mushaf, yang berada bersama kita dalam bentuk mushaf. Karena memang ketika Rasulullah menerima Al-Quran itu bentuknya bukan dalam bentuk mushaf, tetapi disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, lalu Allah memberikan kelebihan bagi Nabi Muhammad untuk cepat menghafal Al-Quran itu. Nah, jadi belum ada bentuk mushaf. Nah, sedangkan Al-Quran yang sekarang bersama kita bentuknya dalam bentuk mushaf. Makanya dikatakan al-mawjudu baina daftain mushaf. Al-manqul ilaina tawaturan. Ini Al-Quran yang dalam bentuk mushaf sampai kepada kita dengan mutawatir. Menandakan bahwa Al-Quran secara tekstualnya itu 100% keaslihannya terjamin, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, dan lain sebagainya. Wal muta'abbidu bitilawatihi. Yang membedakan Al-Quran dengan teks kitab suci yang lain, dengan teks-teks yang lain adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan nilai pahala karena kita membacanya dianggap beribadah. Inilah yang membedakan teks Al-Quran dengan teks-teks yang lain. Wal mutahaddi bi aqsari suratin minhu, Masya Allah. Bahkan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, surat yang paling terpendek saja itu menjadi sebuah tantangan yang melemahkan orang lain sehingga orang lain tidak mampu untuk menandinginya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuat semacam ayat atau surat, bahkan surat menandakan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah turunkan dan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan mukjizat terbesar? Karena sudah 14 abad lebih, tetapi Al-Quran masih berada. Dan Al-Quran akan terbukti kemukjizatannya ketika kita mau membacanya, ketika kita mau mentalaahnya, ketika kita mau mentadaburinya, mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada fenomena saat ini. Semuanya insya Allah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu sholihun likulli makan wa likulli zaman. Karena Al-Quran adalah kitab yang relevan pada setiap tempat, pada setiap waktu. Sholihun likulli makan wa likulli zaman. Baik, sedangkan yang dimaksud dengan al-qasasul Qur'ani, apa yang dimaksud dengan kisah Al-Quran? Kisah Al-Quran berarti ikhbarullah ta'ala fi kitabihil karim, merupakan kabar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu sendiri an ahwalil umamis madiyah, tentang perihal umat-umat terdahulu, ya, wan nubuwatis sabiqah, juga nabi-nabi terdahulu, wal hawadisil waqi'ah, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hanya saja di sini kita mendapatkan penjelasan dari Dr. Ahmad Muhammad Asy-Syarqawi bahwa di dalam kisah Al-Quran itu bisa dikategorikan menjadi 3. Pertama, qasasul anbiya, yaitu kisah-kisah yang menjelaskan mengenai kisah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai nanti Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi diceritakan itu namanya qasasul anbiya. Sedangkan yang kedua, qasasul Quran yata'allaq bi hawadits ghabirah wa ashkhasil laysu bi anbiya. Kisah yang diceritakan di Al-Quran juga menceritakan tokoh-tokoh yang bukan merupakan nabi dan rasul. Seperti Zulkarnain, seperti Fir'aun, seperti di situ ada Haman, seperti ada Qarun, ya. Jadi ada juga cerita tentang Maryam misalnya. Maryam bukan nabi dan rasul, tetapi diceritakan. Bahkan ada surat namanya surat Maryam. Lalu bagaimana tentang istrinya Ali Imran, ya, ketika berdoa, itu kan menjadi sebuah kisah yang diceritakan di dalam kisah Al-Quran. Lalu yang ketiga, kisah yang menceritakan bagaimana kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Misalnya kisah bagaimana terjadi peperangan Tabuk, peperangan Ahzab, ya. Lalu bagaimana mengenai kisah zihar, itu kan terjadi, ya. Pada zaman Rasulullah SAW mengenai hukum zihar itu bagaimana. Juga mengenai masalah at-tabani, ya,
ketika Rasulullah mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anaknya, lalu kemudian turun ayat. Nah, ini jadi kisah-kisah yang terjadi pada saat Rasulullah SAW masih hidup atau masa kenabian itu juga diceritakan di dalam Al-Quran. Tentu kisah-kisah yang tadi disebutkan dari kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang yang bukan Nabi atau kejadian yang terjadi di zaman kenabian Nabi Muhammad SAW punya tujuan. Tujuan yang pertama apa? Di sini disebutkan izzatun wa ibratun wa hidayatun wa rahmatun wa tafsilun wal bayanu wa tathbitun liqulubi wa tazkiyatun linnufus wa sammu bil arwah. Tujuannya ketika Allah memberikan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, ya. Karena kan Al-Qur'an itu nggak hanya tentang hukum-hukum saja, ada kisah. Tujuannya untuk memberikan mau'izah, memberikan ibrah, memberikan petunjuk dan menjadikan sebuah rahmat, bahkan bisa ada kalanya ketika kisah itu diturunkan menjadi penenang untuk menghibur hati Rasulullah SAW agar semakin kuat ketika berdakwah. Misalnya ketika diturunkan tentang surat Ashabul Kahfi, ya Allah memberikan tasliyah, semangat kepada Rasulullah SAW, menghibur kepada Nabi, ya Rasulullah, bukan hanya kamu yang mendapatkan tantangan dari umat. Dulu bukan Nabi saja, ada kelompok pemuda yang mempertahankan agamanya, itu sampai harus bersembunyi agar mereka tidak dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Ya, jadi untuk membersihkan hati, ya, agar ketika membaca kisah-kisah ini, masya Allah, ternyata apa yang saya alami ini mirip dengan kisah misalnya terjadi perselisihan dengan saudara, membaca surat Yusuf, ya Allah, Nabi Yusuf aja diuji dengan saudaranya. Jadi yang saya rasakan ini adalah sesuatu yang manusiawi, karena di Al-Quran ada kisah-kisah mengenai hal. Baik, juga sebagai hujjatun syati'ah wa ayatun qati'ah tusyhadu ala sidqi Rasulullah SAW fi ma ja'a bihi. Jadi Al-Qur'an memberikan kisah-kisah juga sebagai pembuktian akan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW, akan kenabian Muhammad. Jadi ketika orang Yahudi ya merasa bahwa nanti Nabi akhir zaman adalah golongan mereka, ternyata kenyataannya tidak demikian. Allah utus dari orang Arab, dari orang Quraisy. Nah, tentu orang Yahudi merasa kesal, merasa kecewa, tetapi mereka ingin memberikan tantangan kepada Nabi Muhammad. Nah, orang Yahudi bilang, kalau memang itu Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul, tanya kepadanya mengenai Zulkarnain. Apakah dia tahu tentang kisah Zulkarnain? Nah, ketika dijelaskan tentang Zulkarnain, nah, ternyata membuktikan ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Baik, di sini ada beberapa ayat yang menjelaskan ya, bahwa tujuan dari kisah-kisah Al-Quran diturunkan adalah untuk menjadi mau'izah hasanah, memberikan ibrah, memberikan tasliyah, memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Selain itu, ada tujuan yang lain ya, yang disampaikan di sini oleh penulis ya. Wajhun min wujuhi ijazil Qur'anil Karim yadullu dalalatan wadihatan ala sidqi Rasulullah fi ma ja'a bihi min 'indi rabbih. Ya, sama seperti yang dua tadi sebenarnya. Jadi membuktikan ini Al-Qur'an itu mukjizat Nabi Muhammad, bukan buatan Nabi Muhammad. Tetapi ini merupakan kalam Allah. Kalam Allah, bagaimana bisa seorang Nabi Muhammad yang merupakan ummi, tinggalnya di kota Mekah, tetapi bisa mengetahui kisah-kisah yang terjadi di berbagai macam tempat. Misalnya tentang Fir'aun itu terjadi di Mesir, tentang Nabi Ibrahim di Kan'an, di Madian, dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan apa? Wah, ini Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Yang disampaikan ini bukan buatan dia, bukan kitab sejarah, tetapi merupakan kalam Tuhan. Dan yang terakhir di sini, min ahdafil qasasil Qur'ani taqrirul aqidah al-islamiyah, aqidah tauhid. Wahai aqidatu jami'il anbiya min ladun Adam alaihissalam wa hatta khatimin nabiyyin wal mursalin sallallahu wasallam alaihi majma'in. Jadi ketika dijelaskan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, mulai dari kisah Nabi Adam ya, sampai Nabi Isa alaihi salam, ini membuktikan apa? Bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama dengan apa agama yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Akidahnya satu, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan itu hanyalah syariat. Kenapa? Karena setiap waktu itu keadaannya, kondisinya itu berbeda-beda. Makanya syariatnya berbeda-beda. Tetapi masalah akidah semuanya satu,
untuk mengatakan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Makanya di sini disampaikan ya di dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai 165 bahwa apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad itu sama dengan apa yang kami wahyukan kepada Nabi Nuh, sama dengan apa yang kami wahyukan kepada nabi-nabi setelahnya, ya. Dan juga apa yang kami sampaikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, keturunannya, bahkan Nabi Isa, ada Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Sulaiman, semuanya itu sama untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Oh, di sini masih ada ternyata ya. Berarti bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, merupakan agama yang satu, yang sama, yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi pada pertanyaan, Nabi Adam agamanya apa? Islam. Nabi Idris agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Nabi Isa agamanya apa? Islam, bukan Kristen. Ad-din wahid wa risalatu wahid. Ya. Al-manba'u wahid, sumbernya satu. Ini agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dijelaskan kisah-kisah ini ada ikatan ya, ada pertalian antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, membuktikan bahwa agama ini adalah agama yang satu, yaitu agama Islam. Sebagaimana disebutkan inna dina indallahil Islam. Lalu tujuan yang lain di sini al-qasasul Qur'ani tasbitu liqalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tasliyah wa tasriha wa zada lahu fi da'watihi. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahwa bagaimana kiprah dakwah Nabi Muhammad SAW khususnya pada masa di ahdi Mekah, ya. Ketika periode dakwah di Mekah, Masya Allah, Nabi banyak sekali mendapatkan tantangan, rintangan, cobaan, ejekan, dibilang tukang sihir, dibilang orang gila dan lain sebagainya. Nah, lalu turunlah ayat-ayat menceritakan kisah-kisah bagaimana dakwah para nabi dan rasul. Lihat itu Nabi Nuh alaihissalam, Masya Allah, berdakwah lebih dari kurang lebih 950 tahun, tapi yang mengikuti dakwahnya itu sedikit. Allah tidak melihat kepada hasil. Ya. Bukan berarti Nabi yang sukses itu adalah Nabi yang umatnya banyak, tidak. Allah melihat bagaimana proses seorang Nabi itu berusaha menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Karena namanya Nabi adalah merupakan Rasul, penyampai pesan. Jadi Allah nggak melihat. Kalau ada orang mengatakan, wah berarti Nabi Nuh gagal dong. Selama itu pengikutnya hanya sedikit. Oh tidak. Allah tidak melihat hasilnya, melihat bagaimana proses usaha seorang Nabi dan Rasul. Makanya ketika Nabi Yunus alaihissalam ya, meninggalkan kaumnya, itu kan sampai Allah memberikan teguran. Kamu balik lagi, belum selesai kamu dakwahnya. Ya. Jadi memberikan semangat motivasi kepada Nabi ketika Nabi dalam keadaan down dalam berdakwah. Nabi-nabi sebelum kamu juga demikian. Sudah menjadi sunnatullah yang namanya seorang dai, seorang nabi, ya, seorang rasul, juga termasuk alim ulama ketika mendakwahkan itu ada rintangan dari kanan kiri, kadang dari pasangannya, kadang dari anaknya, kadang dari orang tuanya, Masya Allah. Ya, ketika Nabi Ibrahim, Masya Allah, menginginkan bapaknya bisa mengimaninya, tetapi Azar tidak mau mengimaninya. Ini kan dirasakan oleh Nabi Muhammad ketika mendakwahi pamannya Abu Thalib. Ya. Lalu bagaimana ketika seorang Nabi yang bernama Nabi Lut alaihissalam ya, punya istri, nggak mau mengimaninya. Ini kan memberikan motivasi kepada Rasulullah SAW. Ayo, nabi-nabi yang lain semuanya mendapatkan ujian, tetapi mereka bisa berhasil dalam ujiannya, bisa meneruskan estafet dakwahnya. Kamu juga bisa, wahai Muhammad SAW. Lalu di sini ya taqrirul ahkam asy-syar'iyyah wa tarsikhu laha fal anbiya jami'an muttafaquna fi usul asy-syara'i wa in ikhtalafu fi ba'd al-furu' nazaran li ikhtilaf al-azman wal ahwal wal bi'at. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk memberikan penjelasan bahwa hukum syariat itu ada yang aslinya yang aslinya itu sama. Misalnya tentang sholat, puasa. Puasa itu bukan hanya kewajiban umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat terdahulu juga berpuasa.
sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 183, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada beberapa syariat itu yang sama, yang usulnya. Ya, mengeluarkan zakat, berpuasa, haji, para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, ya sejak Nabi Adam itu mereka pasti datang ke Baitullah untuk bertawaf sekitar Ka'bah. Yang berbeda itu syariat dalam masalah hal yang buruk. Ya, misalnya ketika dijelaskan bahwa pada masa Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun membunuh orang bayi laki-laki, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jumlah perempuan banyak pada saat itu. Kenapa? Karena yang laki-laki pada dibunuhin. Ya. Maka poligami atau ta'adud pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada yang mengatakan tidak terbatas. Ya. Tetapi berbeda ketika di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada had, ada batasan. Masna wa sulasa wa ruba. Walakin wa in khiftum ala ta'dilu fawahidat. Dalam syariat Islam, masalah berpoligami, ta'adud silahkan diperbolehkan. Yang kita katakan di sini al-ibahah, ada dalalatul ibahah, dalil kebolehan. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Fa in khiftum, tetapi kalau dan kemudian kamu takut alla ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kamu takut nggak bisa berbuat adil, maka satu aja monogami. Ya, baik. Jadi ini menjelaskan bahwa ketika nabi, masing-masing nabi itu akidahnya tetap sama, syariat yang usulnya itu sama, yang berbeda itu di furu'nya. Kenapa? Karena perbedaan tempat, perbedaan zaman, perbedaan kondisi. Inilah yang membuktikan bahwa yang namanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin bukan hanya Islam Nabi Muhammad SAW saja, tapi Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya juga menjadi rahmatan lil alamin. Baik, kita lanjutkan di sini ya. Masya Allah, masih banyak ternyata tujuannya. Bayanu li'adawati iblis al-la'inil insani jama'an. Jadi ketika dijelaskan kisah-kisah ya, diantaranya juga menyebutkan bahwa manusia itu punya musuh yang nyata tapi nggak kelihatan secara kasat mata, yaitu yang namanya iblis. Bahkan iblis inilah yang nanti akan kita bahas ya, mungkin pada pertemuan yang akan datang ya. Karena kisah Ibunda Siti Hawa ini begitu panjang, saya bagi menjadi 2 pertemuan. Bahwa iblis lah yang membuat provokasi kepada ibunda kita Siti Hawa untuk membujuk ayah kita Nabi Adam melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Mohon izin sebentar. Baik. Selanjutnya di sini juga ketika Al-Qur'an menjelaskan tentang kisah-kisah itu juga sebagai apa? Menjadi hujjah, menjadi pembuktian khususnya dari Nabi Muhammad SAW kepada ahlul kitab. Sebagaimana kita mengetahui yang namanya ahlul kitab itu kan mereka kalau misalnya ahlul kitab Nasrani berarti mereka punya kitab yang mereka katakan itu Injil, meskipun di situ sudah ada tahrif dan tabdil. Kalau Yahudi mereka punya Taurat ya. Meskipun di situ pasti sudah banyak terjadi tahrif, tabdil, dirubah, ditambah dan sebagainya. Nah, ketika Al-Qur'an datang memberikan kisah-kisah Al-Qur'an ini loh menjadi hujjah, menjadi pembuktian, menjadi pembenaran, menjadi penjelasan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini kita dapatkan ya uslub min asali bid-da'wa ila Allah Ta'ala tata'arafu min khilalihi ala manahijil anbiya bid-da'wati ila Allah Ta'ala, masyaallah. Jadi ketika diceritakan misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita melihat bagaimana tuh ya cara dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdialog dengan kaumnya ya bil mau'izatil hasanati, bertanya mana Tuhan kalian? Oh, Tuhan kami ini adalah bulan. Nah, tetapi ketika bulan itu tenggelam, oh, mana Tuhan kalian? Kok Tuhan kalian tenggelam? Oh, nanti malam ada lagi Tuhan kami. Dilihat bintang, ini Tuhan kami. Ketika datang pagi, oh, mana Tuhan kalian kok hilang? Oh iya. Oh,
kita lihat itu, matahari Tuhan kami, dia lebih kuat, dia lebih bersinar. Tetapi ketika datang malam, matahari tenggelam, kata Nabi Ibrahim, mana Tuhan kami? Nah, diajak untuk berpikir bagaimana. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan metode-metode dakwah dari kisah-kisah Nabi yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Masya Allah ya. Jadi untuk Anda semuanya termasuk kita ya, misal kita perannya sebagai seorang ibu, punya anak, gimana cara mendidik anak, nah, kita lihat bagaimana dialognya seorang Luqmanul Hakim. Berarti di situ ada peran bapak. Ya. Bagaimana dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Berarti di sini ada peran bapak nih untuk berkomunikasi ke anak. Jangan hanya diserahkan kepada ibu, tetapi ada bapak hadir bersama anak, berdiskusi, berdialog, memberikan kalimat-kalimat hikmah. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini yang kita bahas, yaitu mengenai ibunda kita, yaitu ibunda Siti Hawa. Yang bagian pertama yang akan saya bahas mengenai penciptaan ibunda Siti Hawa alaihissalam. Tentu kalau kita membahas mengenai penciptaan ibunda kita Siti Hawa, maka kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi sebagaimana kita mengetahui, ya, nah Siti Hawa ini ya, Siti Hawa alaihissalam, dia merupakan Ummul Bashar, ya, ibunya seluruh manusia yang ada di dunia ini. Kalau Nabi Adam dikatakan Abul Bashar, maka Siti Hawa disebut sebagai Ummul Bashar. Nah, jadi Al-Quran banyak memberikan penjelasan ya, terkait bagaimana penciptaan Nabi Siti Hawa alaihissalam, hanya saja dikaitkan dengan penciptaan Nabi Adam. Karena yang diciptakan terlebih dahulu adalah Nabi Adam, kemudian Siti Hawa alaihissalam. Nah, baik, di sini penciptaan Nabi Adam diawali dengan beberapa penjelasan akan materi-materi yang digunakan oleh Allah untuk membentuk Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita semua yakin kita tercipta dari tanah, diciptakan Allah dari tanah. Tetapi ternyata tanah yang digunakan bukan satu jenis tanah, tapi bermacam-macam. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif kita di dalam Al-Quran, ya setidaknya ada penjelasan sampai 6 jenis ya, tanah yang disebutkan, yang digunakan oleh Allah sebagai bahan untuk dibentuknya sosok Nabi Adam alaihissalam, yaitu sosok manusia. Yang pertama yaitu dari tanah dan debu, di sini disebut turab. Ya. Di sini kita dapatkan di dalam surat Ali Imran ketika disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Nah, ini bisa kita jadikan dalil ketika misalnya ada orang Nasrani yang tidak terima kalau misalnya Nabi Isa dikatakan bukan sebagai anak Tuhan, ya kita bisa memberikan, oh silahkan itu keyakinan Anda, tapi di dalam kitab suci kami dijelaskan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam, yang mana keduanya diciptakan dari turab, lalu dikatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia menjadi manusia. Baik, yang kedua tin, itu dari tanah. Ya. Idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat di surat Shad ayat 71, "Hei malaikat, aku menciptakan manusia dari tanah." Ya, tanahnya tanah apa? Nah, di sini ada penjelasan. Tinin lazib, tanah yang liat, tanah liat. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Di surat As-Saffat ayat 11. Jadi kita itu diciptakan dari tanah liat. Kalau Anda memahami tanah liat itu kan tanah yang mudah dibentuk. Nah, tapi ternyata bukan hanya tanah liat yang basah, juga Allah menggunakan dari tanah liat yang kering. Di sini disebut salsal. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Udah dari tanah liat yang kering, juga dari lumpur yang hitam. Selain itu apa lagi? Nah, ada tanah kering, salsalin kal fakhar. Ya. Tanah yang kering seperti tembikar, seperti disebutkan dalam surat Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Jadi kita dikasih tahu nih, bapak kita Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita yang merupakan keturunannya, diciptakan dari tanah, dari berbagai macam jenis tanah. Oke, nah di sini ada slide. Nah,
Jadi saripati tanah yang bermacam-macam, tadi sulalatin nyuntin, ada turab, tanah yang seperti pasir, tanah liat, hamain masnun, tanah kering seperti tembikar. Nah, kalau hanya materi, ini kan materi, betapa rendahnya ibaratnya manusia itu. Apa yang mau disombongkan? Tetapi Allah tidak menginginkan demikian. Karena Allah menginginkan manusia menjadi khalifatul ardh, meskipun materi pembuatan badan fisiknya manusia dari tanah, tetapi Allah memberikan kelebihan bagi manusia agar manusia itu naik mahkum. Apa? Yaitu diberikan akal, diberikan kalbu, dan ruhnya ini ditiup langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadikan kita manusia lebih mulia dibandingkan makhluk yang lain, ya, ketika kita memiliki fisik, ada ruh, kita punya akal kita gunakan dengan hal-hal yang baik, digunakan dengan semestinya, dan kita punya qalbi, punya hati. Ya. Jadi ini membedakan kita dengan makhluk yang lain. Ini yang membedakan kita dengan binatang. Ini membedakan kita dengan setan. Ini membedakan kita dengan malaikat. Makanya kita, Nabi Adam alaihissalam diangkat oleh Allah untuk menjadi khalifatul ardh. Baik, kita lanjutkan. Tadi proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sekarang bagaimana proses penciptaan Siti Hawa? Nah, di sini di dalam surat An-Nisa ayat 1 ya dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Hai manusia, ini khitabnya nih buat manusia. Mau orang Islam kek, mau orang non-muslim kek, dipanggil nih sebenarnya di dalam surat An-Nisa. Kewajiban manusia itu sebenarnya ittaqu rabbakum, bertakwa kepada Tuhan kalian. Makanya kalau kita mendapatkan teks-teks Al-Qur'an ya, menggunakan nida ya ayuhan nas, pasti takunya taku rabbakum, bukan taqwa. Beda. Ya ayuhal mu'minun, ittaqullaha. Nah, kan gitu. Tapi kalau ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Kalau dipanggilnya ya ayuhan nas, semuanya manusia dari berbagai macam negara dipanggil sama Allah. Mereka diingatkan ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Tuhan yang mana? Tuhan allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Tuhan yang menciptakan kalian dasarnya dari satu jiwa. Siapa satu jiwa di sini? Nah, min nafsi wahidah, nafsi Adam. Awalnya kan Nabi Adam yang diciptakan, belum ada pasangan. Ya. Habis itu setelah Nabi Adam wa khalaqa minha, hanya kepada nafsin, kepada jiwa diri Nabi Adam diciptakanlah zaujaha, pasangan. Karena ini berpasangan sesuai dengan sunnatullah, mereka menikah, ya. Akhirnya mereka punya anak keturunan. Makanya wabassa minhuma rijalan katsira wa nisa. Jadi ini membuktikan, ayat ini semua membuktikan bahwa sebenarnya orientasi seksual manusia yang fitrah adalah heteroseksual. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Karena ketika keduanya disatukan dalam ikatan yang halal yang kita pahami sebagai pernikahan, maka bisa melahirkan keturunan-keturunan manusia. Nggak bisa laki-laki menikah dengan laki-laki, punya keturunan. Enggak. Kalaupun mereka punya anak itu mengadopsi, nggak mungkin kan. Begitu perempuan dengan perempuan nggak bakal bisa punya. Nah, di sini membuktikan, menegaskan nih, fitrahnya kita sebagai manusia, seluruh manusia, fitrahnya itu masalah orientasi seksual ya, yaitu heteroseksual. Kenapa? Nabi Adam sendirian dengan jenis kelamin laki-laki, kalau ciptakan pasangannya yaitu perempuan. Baik. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wa raham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik. Di sini dijelaskan wa khalaqa minha zawjaha, Hawa khuliqat min dilai Adam alaihissalam. Di sini min tufidu tam'id wa yazuzu bayana.
Kita mendapatkan ketika Al-Quran mengatakan wa khalaqa minha, pakai minha. Berarti Siti Hawa diciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ya, memang ada penjelasan ya, bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi di dalam kitab yang lain yang saya baca, yaitu karangan Rusdi Al-Badrawi mengenai Qasasul Anbiya wa Tarikh, di situ dijelaskan mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika ya, Nabi Adam itu kan tinggal di surga dengan segala kenikmatan. Tapi gimana coba perasaannya dengan segala kenikmatan tapi sendirian? Ya, kalau kita belajar ilmu psikologi, ya, misalnya mazhab humanistik, ya, di situ ada pemahaman dari Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia. Itu kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologi. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan cinta, ada kasih sayang. Nah, Nabi Adam juga demikian. Banyak fasilitas didapatkan di dalam surga. Tapi kayaknya ada yang kurang. Apa ini? Nah, makanya suatu ketika Nabi Adam ditidurkan, dan saat ditidurkan Allah ambil bagian dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok di sebelah kiri, yang paling bengkok. Dari itu Allah ciptakan Siti Hawa alaihissalam. Nah, ketika bangun Nabi Adam kaget, loh, kok ada orang mirip saya, tapi kok nggak mirip? Karena beda jenis kelamin. Dia perempuan, dia laki-laki. Ditanya, siapa kamu? Man anti? Ana imro'atun. Bahasa Arab kan gitu. Perempuan imro'atun. Perempuan. Limadza sumaiti imro'atan? Kenapa kamu dinamakan perempuan? Li'annani khuliqat min mri'in. Karena aku diciptakan dari seseorang. Dari siapa? Dari kamu. Nah, untuk apa kamu diciptakan? Dijawab oleh Siti Hawa. Litaskuna ilaihi. Agar kamu merasa tenang bersama saya. Makanya, ibu sekalian yang saya hormati, ketika yang sudah nikah khususnya, kita ketika disatukan dalam ijab qabul, dalam pernikahan, yang merupakan mitsaqan ghalidz, di situ kita mulai menjalani rumah tangga kita sebulan, sehari, seminggu, sebulan, bertahun-tahun. Itu ada tahapan yang mulai kita rasakan. Pertama dari sakinah, ada rasa tenang. Kenapa? Ketika kita punya kebutuhan biologis, ada cara yang halal untuk menyelesaikan kebutuhan tersebut. Ketika kita dalam gundah gelisah, kita ada tempat curhat yang halal. Bahkan ketika kita senantiasa berbicara dengan pasangan kita menjadi ladang pahala. Ada rasa sakinah, lalu kemudian ada rasa mawaddah warahmah. Ada rasa mawaddah dan rahmah, ada rasa cinta, rasa kasih sayang. Khususnya kasih sayang, ketika makin lambat laut, kita melihat pasangan kita banyak kekurangannya. Ya. Kalau sebulan, 2 bulan, mungkin kita belum pernah mendengar soal pasangan kita kentut. Ya. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, kita dengar pasangan kita kentut, ada kekurangannya. Nah, setelah itu kita juga nggak malu, misalnya kita kentut di depan suami kita dan lain sebagainya. Misalnya pasangan kita kalau tidur mendengkur, bisa jadi kita tidur juga mendengkur dan sebagainya. Tapi karena kita menjadikan pasangan ini ada sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dipasangkan ke kita, maka kita saling melengkapi, menutupi. Makanya istilah pasangan itu kan kalau dalam bahasa yang digunakan adalah mitra dalam rumah tangga. Namanya mitra itu sama-sama. Ayo kita menjadikan rumah tangga ini rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Makanya Masya Allah dalam Al-Quran itu digunakan litaskunu, berarti fil mudhari bermakna lil istimrar wal tajadud, berarti harus kerjasama nih suami istri untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Baik, kita lanjutkan di sini. Ada ayat lain yang menjelaskan bahwa Siti Hawa memang diciptakan dari Nabi Adam, yaitu di surat Al-A'raf ayat 189. Dijelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Shadaqallahul azim. Sekarang ya, khotifillah, lagi ya berapa bulan yang lalu ya, sebulan atau 2 bulan yang lalu lagi booming tentang isu
free child ya, child free ya, nggak mau punya anak. Kalau kita melihat ya, wacana fenomena tersebut, nah, sebenarnya itu oke lah dikatakan hak asasi manusia, tetapi bertentangan dengan fitrah manusia. Kenapa? Ini di sini di surat Al-A'raf ayat 189 dijelaskan. Nabi Adam ketika dalam kesendirian, Allah ciptakan dari dirinya pasangan agar Nabi Adam merasa tenang. Nah, ketika mereka merasa tenang, ya, dalam ikatan pernikahan, adanya hubungan dan lain sebagainya, maka adanya kehamilan yang terjadi. Berarti kan fitrah. Kalau misalnya orang menganggung-gaungkan ini hak asasi manusia, oke, hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia itu seharusnya tidak boleh bertentangan dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena fitrahnya sudah diciptakan givennya seperti itu. Kenapa minta menuntut hak? Nah, ibaratnya demikian. Nah, baik, ini bisa dijadikan ayat untuk menentang ya, orang yang mengatakan bahwa child free itu adalah asasi manusia. Kenapa? Karena memang fitrahnya kita diciptakan berpasangan. Nabi Adam diciptakanlah itu Siti Hawa sebagai pasangannya, tujuannya untuk bisa melahirkan keturunan-keturunan. Dan ketika di sini ya mungkin ada semacam ajaran bagi kita khususnya misalnya yang sedang hamil, ketika dalam keadaan hamil semakin lama semakin besar, maka jangan pernah untuk senantiasa berdoa agar anak yang dilahirkan ini menjadi anak yang soleh. Solehnya ini bisa soleh dari secara akhlaknya dan juga secara fisiknya, maksudnya sempurna. Dan juga ketika anak ini dilahirkan, diharapkan kedua orang tuanya ini menjadi semakin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Baik, kita lanjutkan. Sudah pukul ini ya. Nah, baik. Di sini juga ada ayat yang lain ya, di surat Az-Zumar ayat 6. Menjelaskan bahwa Nabi Adam, Siti Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. Baik, kita lanjutkan mengenai subbab 2. Ada pembahasan dalam kisah Siti Hawa mengenai surga yang ditinggali oleh keduanya. Apakah di sini di luar perbedaan pendapat? Apakah surga yang ditinggali oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu adalah surga yang nanti akan ditempati oleh kita sebagai orang-orang mutakin? Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini dua pendapat. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan ya, bahwa surga yang ditinggali oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu adalah surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa ketika nanti mereka sampai pada hari kiamat, mereka berhak dimasukkanlah ke dalam surga ini. Tapi ada kelompok lain mengatakan bukan. Surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu bukan surga yang nanti akan ditempati oleh kaum orang-orang mutakin. Ya. Baik, dalilnya apa? Ya, jadi masing-masing itu pada punya dalil. Nah, dalil pertama saya ambil di sini dalil dari orang jumhur ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam adalah surga yang nanti akan ditempati orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, ketika Al-Quran menggunakan kata al-jannatu, ya, di sini ada pendapat dari Ibnu Qayyim, ya, bahwa ketika mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Di sini jannah yang dipakai ini ada jannah dengan menggunakan alif lam, berarti ma'rifah, berarti surga, ya surga yang nanti akan ditempati orang-orang mutakin, orang-orang bertakwa. Ya. Bukan surga taman biasa, kan jannatun itu kan artinya taman kalau bahasa Arab. Tapi al-jannatu berarti surga, bukan sekedar taman, tetapi surga yang nanti kelak akan kita masuk dengan syarat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, di sini penjelasan seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang dimaksud jannatun yang bukan ma'rifah tetapi nakiroh atau muqayyadah bil idhofah, ada diidhofahkan dengan yang lain, itu beda lagi. Misalnya jannataini min a'nab, 2 kebun anggur. Walau la izdakhalta jannataka. Nah, ini kisah di surat Al-Kahfi ya. Kebun kamu, bukannya surga. Ashabul jannah. Ini orang pemilik kebun. Jadi kalau misalnya bentuknya nakirah atau ada idhofah, itu baru dikatakan sebagai taman biasa. Tetapi ketika Allah menggunakan kata al-jannatu
dijelaskan kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Berarti di sini surga yang nanti bakal ditempati oleh kaum orang bertakwa. Nah, dalil yang kedua apalagi? Begitu juga ketika disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 24 sampai 25. Qalah bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutu wa minha tukhrajun. Ini menyebutkan berarti ketika Nabi Adam di surga nanti kan diusir ya. Berarti turun ke bumi. Ya. Maka disebutkan qolah bitu. Nah, disebutkan di bumi ini berarti bumi ini yang sekarang kita tempati ya, maksudnya. Berarti di situ ada penurunan dari tingkat tinggi ke bawah, dari tempat yang mulia ke tempat yang lebih rendah, ibaratnya demikian. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa tanah yang kita tempati bumi ini adalah tempat semestara. Ya, tempat kita tinggal, mustaqarrun, kita menikmati banyak nikmatan yang kita dapatkan di bumi ini, tetapi ilahin, ada batas waktu. Bahkan dijelaskan bahwa di bumi ini nanti kita hidup, di bumi juga kita akan mati, fihatamutun wa minha tukhrajun. Dan di bumi ini nanti kita akan dibangkitkan di yaumil ba'tsi nanti setelah sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi kalau misalnya kata jumhur ulama, surga yang ditempati oleh Nabi Adam adalah sama, maksudnya berada di bumi. Ya. Lau kanat al-jannatu fil ardi lakanat hayatuhum fiha qabla al-ikhraj wa ba'dahu. Harusnya nggak mesti ada turun dong. Nggak mesti harus keluar dong, tetap aja di situ. Tapi kan tidak. Nas Al-Quran menyebutkan Nabi Adam diusir, dikeluar, diturunkan. Berarti surganya ini beda. Ya. Surganya ini adalah memang surga yang nanti akan kita tempati. Lalu di sini juga ada penjelasan dari jumhur ulama dari hadis yang disampaikan mengenai hadis mengenai syafaat. Ya. Ya. Ketika nanti di akhirat di yaumil kiamat, masya Allah. Ya jemaah, kata Rasulullah gini, ya jama'allahu tabaraka wa ta'ala nas wa yaqumul mu'minuna hatta tazlat taqarraba lahum al-jannata fa yatuna adam fa yaqulu ya abana istaftah lana jannata fa yaqulu wa hal akhrajukum min al-jannati ila khatiyata abikum adam izhabu ila ibni Ibrahim. Jadi gini. Jadi ada hadis tentang syafaat panjang ya, nanti Anda silakan cari ya tentang hadis ini. Nanti manusia di akhirat ya butuh yang namanya syafaat. Ya. Namanya manusia, semua manusia ini. Kita minta pertolongan ke siapa? Ke orang tua, berarti gitu. Ke bapak kita. Bapak kita siapa? Nabi Adam. Manusia datang semuanya ke Nabi Adam. Wahai bapak kami, kasih kami syafaat biar kami bisa masuk surga. Tapi kata Nabi Adam apa? Bagaimana saya bisa memberikan Anda syafaat untuk masuk surga, sedangkan aku saja dikeluarkan dari surga. Nah ini yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam adalah surga yang nanti dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, bisa dipahami ya di sini ya. Baik, kita lanjutkan dalil yang selanjutnya dari jumhur ulama menegaskan bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam adalah nanti yang akan kita tempati, amin ya rabbal alamin. Yaitu ketika di sini menjelaskan tentang sifat-sifat yang ada di dalam surga. Ya. Surga. Di sini Allah menjelaskan kepada Nabi Adam, Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'u wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Hai Adam, kamu tinggal ini di surga. Di surga kamu nggak bakalan kelaparan, nggak bakalan telanjang, maksudnya nggak bakalan kedinginan, ya. Nggak bakalan kehausan. Semua kebutuhan ada. Nah, kalau misalnya surganya ini merupakan bukan yang nanti dijanjikan oleh Allah, berarti surganya itu adalah taman yang ada di bumi, tempat dan lain sebagainya. Loh, mana ada tempat di mana orang nggak bakalan kelaparan? Nggak ada. Ya, satu-satunya tempat di mana orang nggak bakalan kelaparan, nggak bakalan ngerasain telanjang ibaratnya, itu hanya surga yang nanti dijanjikan Allah kepada orang bertakwa. Lalu di sini ada tanggahan lagi dari jumhur ulama, laukan tilkal jannatu fid dunya la'alima Adam
Kadziba iblis fi qawlihi lama akhbara Quran fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kalau memang Nabi Adam ditempatkan di taman atau surga yang ada di bumi, pasti Nabi Adam dengan diberikan kecerdasan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kan itu ada kecerdasan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Tentu ketika iblis membisikkan, merayu Nabi Adam, ya, Adam, mau nggak aku tunjukkan kepada kamu pohon keabadian? Oh, pasti Nabi Adam ngapain makan pohon abadi? Orang aku lagi di dunia itu sesuatu yang bersifat fana, ibaratnya demikian. Baik, kita lanjutkan. Masih di sini dalil dari kelompok yang lain. Ya. Tadi kelompok jumhur ulama, ya, yang mengatakan bahwa surga yang ditempati oleh ibu kita, oleh Nabi Adam alaihissalam adalah surga yang insya Allah akan kita tempati nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini dalil dari kelompok yang mengatakan bukan surga yang itu, tapi tempatnya ada di bumi dan lain sebagainya. Di sini menjelaskan innal jannata allati sakanaha Adam wa Hawa laysat bil jannati allati wadaha Allah ibadil muttaqin wa qalu inna jannatal khuldi la yadkhulu ahadun fid dunya. Karena mereka berargumen gini, kalau memang itu surga adalah surga yang abadi, seharusnya nggak boleh orang bisa masuk ke situ. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan bagaimana sifat-sifat surga itu, diantaranya la ainur ra'at wala uzunun sami'at, berarti demikian. Ya. Lalu selain itu, wa wasafaha bidari sawab wal jaza wa inna makalafa fiha bi an la yuqarribu syajarah. Nah, harusnya yang namanya surga itu, kalau memang itu surga di tempat yang ditempati Nabi Adam adalah surga yang akan dijanjikan oleh orang bertakwa, seharusnya di situ tidak ada taklif, tidak ada kewajiban, ya. Tidak ada kewajiban melakukan sesuatu, ketika dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa, tetapi tidak demikian. Nabi Adam ditaklifkan ketika berada dalam surga itu, dilarang, nggak boleh deketin pohon khuldi. Fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Ini dalil mereka. Lalu mereka punya dalil yang lain, ya. Itu kalau surga yang dijanjikan orang muttaqin kan Darussalamah, ya. Lalu kenapa kalau Darussalamah di dalam surga itu Nabi Adam diuji apakah mentaati Allah atau tidak, ya. Apakah dia akan bermaksiat kepada Allah atau tidak, ya. Lalu dikatakan kalau surga buat orang bertakwa itu adalah surga fihi darun farah wa surur la khuzn fiha wa la khauf. Surga itu kan tempat bahagia, ya, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa ketakutan. Nah, tetapi yang dirasakan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika setelah memakan buah khuldi itu kan mereka merasa sedih, ya, merasa takut. Lalu mereka minta ampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu mereka punya pendapat kayak gini lagi. Kalau memang itu jannahnya jannatul khuldi, pakai pada khalah iblis mawasal ila Adam. Kalau memang itu jannahnya jannatul khuldi, kok bisa iblis masuk ke dalam surga? Lalu iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mereka. Lalu jumhur ulama menjawab, kalau memang pertama alasan mereka yang namanya darul khuldi, ya, itu nggak boleh ada satu orang pun yang bisa masuk di dunia. Nah, betul, hadza haqqun fi dukhulid dawam wal istiqrar. Betul, yang namanya surga buat orang muttaqin itu nggak boleh dimasukin, tapi masuk untuk tinggal selamanya. Maksudnya seperti itu, kata jumhur ulama. Tetapi kalau cuma datang mampir doang untuk melihat apa yang ada di dalam surga, itu terjadi. Contohnya apa? Kejadian Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi masuk, dilihat ini, nih surga keadaannya kayak gini, ini neraka keadaan kayak gini. Jadi yang dimaksud bahwa disifatkan jannatul darul khuldi itu nggak ada yang masuk kalau untuk tujuannya dawam wal istiqomah, maksud tinggal selama-lamanya. Memang belum. Nah, Nabi Adam juga kan demikian, tinggal di situ, ya. Tapi kan hanya sementara doang, dikasih lihat nih. Oke. Lalu yang kedua, amma qaulahum bi an la ya'sallahu fiha wa la khaufun fiha wa la huzun wa la ghammun wa la nadam. Fa inna dzalika fil akhirah hina yadkhuluha al-mu'minun wa yuhyuna fi hayatin thayyibah wa amma dakhala Adam faqad dakhala yata'arrafu 'ala na'imah. Malang, Mbak.
فإذا خرج منها اشتاق إلى الرجوع إليها وعمل بما يقرب إليها. Jadi gini, kalau surga dikatakan tempat penuh kenikmatan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa takut. Ketika Nabi Adam dimasukkan ke situ, agar Nabi Adam punya pengalaman ketika masuk surga, oh kenikmatannya seperti ini. Ya. Nanti kalau orang mutakin dengan amal solehanya, dengan rahmat Allah dipersilahkan menikmati kenikmatan di dalam surga. Tetapi untuk Nabi Adam hanya untuk mengetahui saja. Nah, ketika memang diuji Nabi Adam tidak mampu dikeluarkan dari surga, berarti ada keinginan dari Allah agar Nabi Adam itu punya rasa rindu agar bisa balik lagi ke surga. Caranya gimana? Ya tentu dengan semakin meningkatkan keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita, ya. Jadi ini yang disampaikan oleh jumhur ulama untuk merot pandangan dari kelompok. Nah, di sini juga ada yang lain. Ya. Kalau dikatakan kalau memang itu surganya Nabi Adam yang ditepati adalah Darul Khuldi, kok bisa iblis masuk? Ya, dijawab nih. Nah, pertama Ibnu Katsir. Ya. Innahu la yamtani'u ayajtami'a bihima fil jannati 'ala sabilil murur fiha ila 'ala sabil istiqrar biha wa annahu waswasa lahumma wa huwa 'ala babil jannah aw min tahtis sama. Kalau kata Ibnu Katsir bisa aja. Ya. Tetap Nabi Adam di dalam surga yang nanti dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Nah, ini iblis memberikan bujukan rayuan itu bisa di depan pintu. Ya. Misalnya kita di dalam ada orang, nah iblis di depan ibaratnya ngasih tahu, ya, atau dia berada di bawah. Nah, kata mu'alif kitab, nah, dia lebih logika lagi. Kalau zaman dulu kan Ibnu Katsir belum ada handphone dan lain sebagainya. Nah, kalau mu'alif kitab, Dr. Ahmad Muhammad Asy'arawi menjawab ini, la mani'a min an takuna waswasatul iblis min kharijil jannah wa qad wasalat li Adam bi kaifiyati la na'lamu. Oke. Memang kita nggak tahu secara detail bagaimana itu iblis memberikan bujukan bisikan kepada Nabi Adam sedangkan dia berada di luar surga. Tetapi wal ilmul hadis yashhadu wa yu'akkidu hadzal imkan. Sekarang kita melihat dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan dunia ya, kemajuan zaman di mana seseorang itu bisa berbicara kepada orang lain, misalnya saya ada di Jakarta Selatan, Anda mungkin ada yang di Jakarta Barat, tapi kita bisa bertemu seperti ini. Jadi tidak ada yang mustahil. Ya. Ini yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Muhammad Asy'arawi. Baik, dari apa yang saya tanggapi, terakhir di sini yang kelima, waqala ta'ifatun, dari orang yang kelompok yang mengatakan kalau memang itu disebut Darul Khuldi, ya, kenapa Nabi Adam minta keabadian ketika setan mengatakan ini syajaratul khuldi. Nah, dijawab oleh jumhur ulama, kalau memang yang ditempati oleh Nabi Adam adalah dunia, kenapa Nabi Adam meminta keabadian sedangkan dia paham dunia itu adalah tempat yang fana. Nah, dibalikin lagi itu. Jadi inna ra'yar rajih fi hadzal mawdu' wa ra'yul jumhur. Jadi dari apa yang saya sampaikan, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa surga yang ditepati oleh Nabi Adam dan ibunda kita Siti Hawa alaihissalam adalah surga yang nanti insya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa penciptaan Siti Hawa yaitu diciptakan dari bagian tulang rusuk Nabi Adam, ya. Dan ini membuktikan akan kemampuan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, ya. Makanya Allah itu bisa dikatakan sebagai sang pencipta, bukan sang pembuat. Kalau pembuat itu bisa, makanya kalau kita melihat produk makanan ya kalau bahasa Arab soni'un bimis, produk buatan manusia Mesir. Tapi untuk masalah khalaqa yakhluqu khaliq itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini jelaskan, nah Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam, ya, membuktikan bahwa Nabi Siti Hawa itu nanti akan mengikuti Nabi Adam, maksudnya
sama-sama manusia. Berarti dia butuh makan, butuh minum, butuh tempat, butuh pakaian untuk menutupi auratnya. Ya. Jadi sama. Ya, ini membuktikan ya manusia itu bukan dari monyet ya, seperti teori Darwin dari kera, tidak. Lalu khalaqa Adam Hawa min jinsin Adam hikmatan balighah fal jinsun ila jinsi amil wa kullu minhuma la yastaghna an sahibi. Jadi Masya Allah. Jadi pasangan Nabi Adam sendirian Allah jadikan pasangan dari dirinya. Jadi manusia menikah dengan sama-sama manusia, cuma beda jenis kelamin. Ya, mohon maaf ya, ini sekarang kita melihat kan ada orang nikah dengan robot, ada orang nikah dengan binatang, ya, ada orang nikah dengan benda apa, Masya Allah, tidak. Ya, jadi dikasih pasangan sama-sama jenis manusia. Jadi manusia pasangannya adalah sama-sama manusia, hanya beda jenis kelamin. Lalu di sini, ya, kenapa dari bagian tubuh Nabi Adam? Agar ya namanya dari bagian, maka akan diharapkan tercipta yang namanya rasa mahabbah, silatul mahabbah, waribatul mawaddah, wal wi'am wal injisam. Jadi diharapkan khususnya ketika Anda nih, ya samalah ketika kita dengan pasangan kita, di situ kan Masya Allah ada hal-hal yang semakin menguatkan tanda-tanda kebesaran Allah ketika kita mendapati pasangan kita dengan kelebihan dan kekurangannya. Ya, juga di sini mengenai lalu bagaimana kok bisa Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk. Nah, ini sesuatu hal yang gaib, yang mengetahui prosesnya gimana adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan kita, ya. Allah saja bilang bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, itu setan dan cucu-cucunya itu nggak ngelihat, ya. Ma'asyhatuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kunta muttakhidal mudillina adulla. Lalu yang terakhir di sini kesimpulannya bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa adalah insya Allah surga yang nanti dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini pendapat jumhur ulama dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ya, bahwa surga ini adalah surga yang ditempati Nabi Adam adalah surga yang nanti akan kelak insya Allah mudah-mudahan kita tempati ketika dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Lalu di surat Al-A'raf ayat 19 ya, dan juga di surat Toha. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini Kak Rauni. Jadi untuk kisah kisah Siti Hawa alaihissalam saya bagi menjadi dua sesi. Yang pertama mengenai bagaimana proses pembentukan atau diciptakan Nabi Siti Hawa alaihissalam, yaitu dengan mengawali bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan. Lalu kemudian saya membahas di sini mengenai surga yang ditempati oleh Nabi Adam dengan istrinya, apakah ini surga yang nanti kelak ditempati oleh orang mutakin atau bukan. Baik, itu saja, mudah-mudahan ini menjadi wawasan tambahan bagi kita, bahwa ketika kita membahas mengenai ibunda kita Siti Hawa alaihissalam, tidak berarti hanya membahas mengenai masalah kesalahan mereka. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita kaji, dan ini sumbernya berasal dari Al-Quran. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Kak.